Untuk mengisi form A, siapkan terlebih dahulu formulir 16 KIK dan 16 KCO. Form A merupakan daftar rekapan pasien yang diperiksa TB. Agar alur penemuan kasus kontak dapat dipastikan dengan benar, data pada form A harus dicocokkan dengan informasi yang tercatat di formulir 16 KIK dan 16 KCO. Form A penemuan kasus adalah formulir bulanan yang digunakan kader untuk mencatat siapa saja yang diperiksa TB pada bulan tersebut. Artinya, formulir ini tidak diisi berdasarkan satu kelompok kontak serumah atau satu kelompok kontak erat saja, tetapi semua orang yang diperiksa TB dalam satu bulan. Bila jumlah kontak diperiksa TB lebih banyak dari kapasitas satu lembar formulir, maka kita cukup menambahkan lembar form berikutnya hingga seluruh pasien tercatat lengkap. Ayo kita isi formulir A penemuan kasus dengan daftar kontak yang diperiksa TB pada bulan Oktober. Dalam formulir ini terdapat 3 jenis isian, yaitu yang ditulis, yang dicentang, dan yang diisi dengan pilihan ya atau tidak. Pertama, tulis nama lengkap kita sebagai kader. Isi bulan dengan bulan pelaporan, misalnya Oktober. Daftar pada formulir ini berisi semua kontak diperiksa TB pada bulan Oktober. Tulis kecamatan dan kabupaten atau kota wilayah kerja Anda. Pastikan tulisan jelas dan tidak disingkat. Jangan lupa isikan tanggal laporan. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 2-6. Isian disalin berdasarkan data yang tertulis di formulir 16 KIK atau CO. Kolom 2 diisi dengan menulis nama kontak yang diperiksa TB. Salin nama dengan lengkap dan jelas. Pada kolom 3, tulis NIK masing-masing kontak. Pastikan NIK terdiri dari 16 digit angka dan salin dengan benar. Kemudian pada kolom 4, salin usia masing-masing kontak dengan angka dalam format tahun. Salin jenis kelamin kontak serumah pada kolom 5, tulis inisial L jika berjenis kelamin laki-laki, dan tulis inisial P jika berjenis kelamin perempuan. Salin alamat pada kolom 6, pastikan alamat yang ditulis berdasarkan alamat tempat tinggal, bukan yang tertera pada KTP. Beralih ke kolom 7-9 diisi dengan menuliskan ya atau tidak pada kolom tersedia. Isi ya pada kolom 7 jika kontak dirujuk dari kegiatan IKA, dan jika tidak maka isikan tidak. Isi ya pada kolom 8 jika kontak dirujuk dari kegiatan CO non-mandiri, dan jika tidak maka isikan tidak. Isi ya pada kolom 9 jika kontak dirujuk dari kegiatan CO mandiri, dan jika tidak maka isikan tidak. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali. Selanjutnya, kita akan mengisi kolom 10-16 berdasarkan formulir 16 KIK dan CO. Pada kolom 10, salin keterangan apakah kontak tersebut kontak serumah atau kontak erat. Tulis inisial KS jika kontak serumah, atau tulis inisial KE jika kontak erat. Salin tanggal pelaksanaan IKA masing-masing kontak di kolom 11. Jika tidak dilakukan IKA, isi dengan strip. Salin tanggal pelaksanaan CO masing-masing kontak di kolom 12. Jika tidak dilakukan CO, isi dengan strip. Isi kolom 13 dengan lokasi kegiatan CO dilaksanakan. Jika tidak melaksanakan CO, isi dengan strip. Isi kolom 14 dengan menyalin nama lengkap kasus indeks yang menjadi sumber kontak. Isi kolom 15 dengan menyalin nomor person ID SITB. Isi kolom 16 dengan menyalin nomor terduga SITB.
Selanjutnya, kita akan beralih pada kolom 17. Rujukan kontak mulai pengobatan kembali. Kemudian kolom 18 diisi dengan tanggal hasil pemeriksaan. Tulis nama Fasiankes tempat kontak diperiksa pada kolom 19. Setelah itu, kita akan mengisi kolom 20-25 hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh kontak. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kontak sakit TB, centang pemeriksaan yang dilakukan pada kolom 20-22 dan isi kolom lain dengan termaksud kolom tanda strip. Selanjutnya, isi semua kolom 23-25 dengan tanda strip. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan kontak tidak sakit TB, isi kolom 20-22 dengan tanda strip. Selanjutnya, centang pemeriksaan yang dilakukan pada kolom 23-25 dan isi kolom lain dengan termaksud kolom tanda strip. Beralih ke kolom 26 dan 27 untuk edukasi tes HIV. Isikan ya pada kolom 26 jika kontak sudah diberikan edukasi mengenai tes HIV, dan jika tidak, maka isikan tidak. Selanjutnya, tulis tanggal pemberian edukasi pada kolom 27. Isi dengan strip jika edukasi tidak dilakukan. Selanjutnya, kolom 28 dan 29 diisi jika kontak dirujuk untuk melakukan tes HIV. Tulis tanggal kontak dirujuk di kolom 28 dan tulis nama Fasiankes rujukan untuk kontak melakukan tes HIV. Jika kontak tidak dirujuk untuk melakukan tes HIV, isi kedua kolom dengan strip. Jangan biarkan kolom kosong tidak diisi sama sekali. Setelah kader melengkapi formulir tersebut diserahkan kepada koordinator kader. Koordinator kader akan memeriksa dan memastikan seluruh isian sudah benar. Jika sudah sesuai, koordinator menandatangani formulir serta mencantumkan tanggal persetujuan, lalu menyerahkannya kepada staf female SSRIU. Staf female SSRIU kemudian melakukan pemeriksaan ulang. Jika formulir dinilai sudah lengkap dan benar, staf female SSRIU menandatangani dan memberikan tanggal persetujuan. Setelah itu, formulir diserahkan kepada penanggung jawab TB di Puskesmas untuk diverifikasi. PJ TB Puskesmas akan memeriksa kembali, dan apabila seluruh isian telah sesuai, formulir akan ditandatangani serta diberi tanggal verifikasi. Dengan mengisi form A penemuan kasus secara lengkap dan tepat, kita membantu memastikan setiap kontak mendapatkan akses pelayanan yang tepat, termasuk akses pada obat anti-tuberkulosis. Pencatatan yang akurat adalah bagian penting dari upaya besar kita untuk memutus rantai penularan dan mempercepat eliminasi TB di komunitas kita. Terima kasih atas dedikasi teman-teman kader. Setiap formulir yang kalian isi dengan benar berarti satu langkah lebih dekat menuju Indonesia bebas TB.